Oke, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kompleksitas pada desain software pada episode ketiga, yaitu dokumentasi. Jadi ini quotes untuk episode ini. In many cases, obscurity comes about because of inadequate documentation. Jadi apabila kita artikan obscurity atau ketidakjelasan itu berasal dari dokumentasi yang minim. Ini quotes sudah ada di episode sebelumnya, pada saat kita membahas definisi dari kompleksitas. Dan tak bawakan lagi pada video ketiga kali ini, dan kita akan membahas mengenai dokumentasi ini lebih detail. Kalau berbicara mengenai dokumentasi itu sebenarnya banyak jenisnya. Ada yang tertulis, dan ada yang nggak tertulis. Kalau yang nggak tertulis adalah contohnya kita sendiri ya. Kita kan dapat menjadi dokumentasi yang berjalan tuh. Semisal, di suatu company, ada senior. Nah, senior bisa kita tanya-tanyakan mengenai project-nya seperti apa, code base-nya seperti apa, strukturnya seperti apa. Nah, itu kan juga termasuk dokumentasi. Tapi dokumentasi berjalan. Dan dokumentasi berjalan ini, atau yang nggak tertulis ini, dia memang cenderung lebih up to date. Karena kalau kita pengen nge-maintain dokumentasi yang tertulis, itu gampang-gampang susah. Harus ada resource yang kita gunakan, yang kita alokasikan untuk memaintain atau mengupdate dokumentasi tertulis tersebut. Jadi dokumentasi nggak tertulis, itu cenderung lebih up to date. Tapi kadang ilmunya setengah-setengah gitu, nggak lengkap, nggak full. Nah, makanya dokumentasi nggak tertulis itu harus didukung sama dokumentasi tertulis. Karena dokumentasi tertulis, itu dia cenderung lebih lengkap ilmunya. Karena kita ketikkan, dan dia bakal di-save, terus orang lain bisa baca dengan lebih mudah. Jadi lebih scalable ya. Dari sisi skalabilitasnya, kalau organisasinya grow, itu dia lebih cepat buat skalabilitasnya daripada dokumentasi nggak tertulis, kayak senior dokumentasi berjalan tadi. Nah, tapi memaintain dokumentasi tertulis itu susah. Harus ada waktu, harus ada resource yang dikorbankan. Makanya, dokumentasi tertulis itu juga bisa kita sebut sebagai investasi. Dan kalau kita mengacu ke bukunya, dokumentasi ini sangat membantu developer untuk melakukan yang namanya abstraksi. Ntar kita akan bahas ini lebih detail. Untuk saat ini, kita akan bahas dulu mengenai dokumentasinya. Dan dokumentasi ini, atau dokumentasi yang tertulis ya, itu ditulis di 3 medium. Yang pertama ada komen yang ada di dalam code gitu. Terus yang kedua ada external documentation atau dokumentasi di luar code ya. Dan yang terakhir ada self-documented. Kita akan bahas dulu mengenai komen. Jadi sebagian besar dari buku ini, apabila kita berbicara mengenai dokumentasi tertulis, itu sangat banyak porsinya untuk bagian komen ini. Jadi kalau di bukunya, itu di state, banyak kode dalam project besar, yang udah grow sangat besar gitu, itu nggak terdokumentasi. Baik itu dokumentasi dalam code maupun dokumentasi di luar code atau dokumentasi eksternal. Dan salah satu penyebabnya adalah penggunaan komen itu sangat dipandang sebelah mata. Developer-developer yang involve ke dalam project gede itu mereka sama sekali nggak nulis komen. Mereka nggak mendokumentasikan apa yang mereka tulis melalui komen ini. Ada 4 alasan kenapa ini bisa terjadi. Alasan developer yang pertama, itu kode yang baik otomatis terdokumentasi. Dan yang kedua, itu nggak ada waktu buat nulis komen. Terus yang ketiga, komen perlu di-maintain. Lalu yang keempat, komen tidak guna. Nah, alasan-alasan ini, itu tuh dipatahkan sama bukunya. Dan kita akan bahas argumentasi yang ada di bukunya mengenai komentar-komentar dari developer ini. Kode yang baik, itu otomatis terdokumentasi. Kalau kita mengacu ke quote bukunya, some people believe that if code is written well, it is so obvious that no comments are needed. Jadi banyak orang berpendapat atau percaya bahwa kode yang sudah kita tulis dengan baik, udah clean, nggak ada code smell-nya, itu nggak perlu komen udah. Karena kan udah self-documented ya. Tapi sayangnya, argumen ini nggak sepenuhnya benar. Karena banyak hal, sangat banyak hal ya, yang tidak dapat dideskripsikan melalui kode saja. Sebagai contoh, di materi sebelumnya kita udah bahas mengenai perbedaan antara interface dan implementation. Dan interface itu kan memiliki 2 bagian. Ada yang informal dan ada yang formal. Kalau yang formal itu bagian yang tertulis. Seperti contoh kalau kita mengacu interface itu sebagai public method ya. Kan berarti ada return value-nya apa, nama metodenya apa, terus argumen-argumen di dalamnya itu apa aja gitu. Nah itu formal. Tapi kalau informal, itu merupakan behavior yang nggak bisa kita tuliskan di dalam interface-nya. Semisal side effect dari kita manggil metode ini itu apa terhadap code-nya gitu. Atau metode ini harus dipanggil setelah pemanggilan metode-metode tertentu. Nah, hal-hal seperti itu kan nggak bisa kita tuangkan ke dalam bagian formalnya interface.
Makanya, ada bagian yang informal. Nah, cara kita mendokumentasikan bagian informal ini, itu bisa melalui komen. Nah, jadi seakan kita itu membuat bagian informalnya menjadi formal. Kita menuliskan apa yang terjadi di sisi informalnya melalui komen itu tadi. Jadi, saat developernya itu ingin menggunakan interface dari modul kita, sang developernya itu dapat dengan mudah paham tuh. Sangat cepat pahamnya. Karena dia cukup melihat interface-nya, terus ada komen di atasnya, ya dia udah membaca bagian formal dan informalnya sekaligus. Jadi komen itu dapat membantu mempercepat pemahaman. Dan coba kalian bayangkan, apabila bagian informal itu nggak tertulis gitu. Jadi developer itu perlu ngulik sendiri. Dan itu kan sangat buang-buang waktu ya. Bahkan developer perlu menyelami implementasinya. Perlu ngeliat code yang ada di balik interface-nya. Nah, kalau udah ngeliat code yang ada di dalam interface-nya, atau implementasinya, ya itu berarti abstraksinya nggak kuat. Abstraksinya jelek. Dan itu akan meningkatkan cognitive load jelas dan akan membuat sistemnya semakin kompleks. Jadi komen itu dapat membantu menguatkan yang namanya abstraksi dari modul tersebut. Lalu alasan yang kedua, itu nggak ada waktu. Given a choice between adding a new feature and documenting an existing feature, it seems logical to choose the new feature. Jadi, saat diberi pilihan, apakah developer itu perlu mengerjakan suatu fitur atau mendokumentasikan fiturnya, pasti pilihannya adalah ngebuat fitur kan? Karena jelas, yang mendrive suatu aplikasi itu dipakai terus karena fiturnya yang kaya, fiturnya yang fit sama marketnya. Untuk dokumentasi atau apalah itu ya, itu untuk bermanfaat untuk internalnya saja gitu. Jadi ya, kebanyakan developer itu beralasan demikian. Dan kalau kita beralasan gitu terus, karena kita nggak ada waktu buat dokumentasi, mending ngerjain fitur, ya dokumentasinya itu akan selalu menjadi prioritas yang rendah gitu. Fitur masuk, fitur masuk, fitur masuk, dokumentasinya kapan? Ya ujung-ujungnya saat fiturnya itu udah gede, tapi dokumentasinya nggak ada, dokumentasi kita kerjain belakangan, ya ujung-ujungnya nggak kita kerjain, karena fiturnya masuk terus, sementara tanggungan dokumentasinya semakin banyak, semakin gede. Jadi saat kita menurunkan prioritas untuk mengerjakan dokumentasi, ya selamanya dokumentasi itu akan selalu di bawah terus untuk prioritasnya. Lalu solusinya seperti apa? Coba kalian tanyakan, apakah menulis komen itu benar-benar memakan waktu gitu? Kalau fiturnya kerjainnya kita 4 jam, apakah nulis komennya bisa sampai 2-3 jam gitu? Kan enggak kan? Bahkan mungkin dalam hitungan menit. Mungkin 10-15 menit. Jadi kita bisa meng-treat dokumentasi ini sebagai investasi. Kita gunakan sedikit waktu development kita untuk menulis komen atau dokumentasi. Karena kembali ke rule awal, dokumentasi atau komen itu membantu abstraksi dan membuat pekerjaan developer di masa depan itu lebih mudah. Alasan berikutnya, komen perlu di-maintain. Comments do sometimes get out of date. Jadi apabila code kita berubah, komennya pun juga perlu diubah. Jadi ini alasan yang klasik ya, alasan yang banyak banget dibahas mengenai komen ini. Dan juga apabila kita lupa nge-maintain komennya, code-nya udah diubah, komennya belum, itu malah cenderung lebih berbahaya. Jadi dokumentasinya atau komennya itu salah malah sesat gitu. Jadi itu lebih berbahaya daripada nggak ada dokumentasi sama sekali. Tapi hal ini itu dibantah oleh bukunya. Penulisnya itu berpendapat bahwa changes yang sangat besar itu sangat jarang terjadi gitu. Rata-rata, changes yang developer itu lakukan itu hanya sebagian kecil dari code-code-nya gitu. Hanya pada bagian-bagian tertentu, nggak semuanya. Jadi bagian kecil-kecil yang developernya itu komen, yang dikasih komen, itu ya perlu diganti juga. Tapi itu kan hanya sebagian porsi kecilnya ya. Dan kembali ke rule awal, dokumentasi itu investasi. Tepatnya komen itu investasi. Jadi saat kita melakukan perubahan, ya monggo, komennya juga perlu diubah. Dan apakah sangat memakan banyak waktu gitu? Bisa sampai jam-jaman ngubah komen? Kan ya nggak selalu toh. Lalu apabila kita sering lupa juga, jangan lupa melakukan code review untuk membantu nge-maintain komennya. Dan lagi, perkembangan AI kan sekarang juga sudah sangat gencar ya. Jadi kita bisa manfaatkan AI-nya untuk mengupdate komen seperti itu. Yang terakhir, komen itu nggak guna. Jadi developer yang sering menemui code yang dikomen, itu rata-rata komennya pada nggak jelas gitu. Jadi dari pengalaman buruk tersebut, developernya berpendapat ya komen itu nggak guna-guna banget gitu. Dan untuk kasus ini, mungkin yang nulis komen itu ada skill issue. Dia nggak tahu cara nulis komen yang baik itu kayak gimana. Cara nulis komen yang tepat sasaran itu seperti apa. Dan ini akan kita bahas secara detail di next slide.
Oke, tadi udah dibahas alasan-alasan umum developer itu malas nulis komen. Dan sebenarnya menulis komen sendiri itu banyak manfaatnya ya. Kayak pertama, itu tuh mendokumentasikan apa yang programmernya pikirkan gitu, yang nggak bisa dituliskan melalui code. Nah, alur berpikir seperti ini itu sangat bermanfaat untuk mengetahui why-nya. Kenapa kita pakai cara tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kedua, itu membuat programmer lain atau kita sendiri dapat bekerja lebih cepat di masa depan. Karena kalau udah ada komen di bagian-bagian code-nya, kita jadi lebih cepat ngertinya gitu. Code ini sebenarnya buat apa, terus code itu buat apa, melalui tulisan di komennya aja. Nggak perlu nge-scan code-code yang ada di dalamnya gitu. Jadi udah ada abstraksi pada bagian-bagian code tertentu melalui komen. Nah, itu lebih enak daripada harus kita scan semua bagian code-nya. Lalu jelas menurunkan cognitive load dan menghilangkan unknown unknowns. Dua simptom ini udah kita bahas pada video definisi kompleksitas ya. Kalau cognitive load itu mempercepat developernya belajar, kalau unknown unknowns itu memitigasi resiko bug dari apa yang kita kerjakan. Comments should describe things that are not obvious from the code. Jadi kita akan bahas how-nya, bagaimana cara kita bisa nulis komen yang baik. Nah, gimana caranya? Jadi ada beberapa, atau banyak ya mungkin, banyak cara gimana cara kita bisa menulis komen. Seperti pertama ada sepakati konvensi, terus yang kedua jangan mengulangi code-nya, tulis komennya dahulu, lower level, higher level, interface implementation, sama cross module. Dan kita akan membahas detail selanjutnya. Yang pertama, kita harus sepakati konvensi komennya. Jadi kalau kita bekerja dalam tim, itu harus lebih banyak ngobrolnya. Salah satunya adalah menyepakati konvensi code yang kita lakukan itu seperti apa. Di tiap function itu harus ada komennya gitu. Atau komen, kalau panjang, itu harus di-newline-kan. Misal udah tembus 20 kata atau berapa karakter gitu, itu harus di-newline-kan di bawahnya gitu nulisnya. Dan hal-hal seperti ini itu bisa diautomasikan ya. Semisal pakai linter atau memanfaatkan compiled documentation dari code-nya. Kalau di Golang ada seperti itu, mungkin bahasa pemrograman lain perlu plugin atau seperti apa. Nah, itu bisa kita standarisasikan melalui kesepakatan konvensi ini. Dan konvensi jelas bermanfaat untuk dua hal. Untuk menjaga konsistensi dan memaksa programmernya untuk menulis komen. Ini tips kedua, yaitu jangan mengulangi. Jadi banyak komen itu nggak berguna. Karena mengulangi apa yang sudah dituliskan di code-nya gitu. Jadi informasi yang sudah jelas dibaca di code-nya, kita tuangkan lagi ke dalam kalimat-kalimat yang panjang untuk mendeskripsikan apa yang sudah ditulis gitu. Nah ini kan redundant ya. Malah dalam sebagian besar kasus, kalau suatu fungsi itu sudah jelas dari sisi formalnya interface-nya, ya nggak perlu dikasih komen, karena akan cenderung mengulangi. Kayak contoh yang ada di kanan. Ini merupakan contoh yang ada di Golang, yang dimana kita punya 3 fungsi sederhana, yakni print hello, add number, sama loop 10 times. Nah kalau kita cek di salah satu komen yang ada di print hello, prints hello world. Nah, ini kita ulangi gitu, apa yang sudah jelas tertulis di sini. Padahal udah jelas di code-nya, format.println hello world. Tapi sama komennya itu diulangi gitu. Apalagi komen yang ada di sebelahnya, the prints hello world to the console. Ya kan udah tahu juga kan, ngapain kita tuliskan gitu. Lalu juga add number ini. Add number, A, B, integer. Nah, secara common sense kan kita bisa menebak-nebak ini sebenarnya fungsi apa gitu. Tapi ini malah diulangi di komennya. Add numbers, add two numbers, and returns the result. Ya udah tahu gitu. Ngapain dituliskan? Apalagi yang returnnya ini. This returns the sum of A and B. Ya kan bisa kita baca A plus B. Itu sum of A and B gitu. Yang terakhir, loop 10 times. Ya ini juga nggak perlu dijelaskan terlalu berlebihan ya. Dapat dicek juga di dalam fungsinya bahwa fungsi tersebut udah melakukan looping sebanyak 10. Udah bisa dibaca. Developer dengan common sense dapat dengan mudah menebak ini fungsi ngeloop 10 kali gitu. Yang ngapain kita ulangi dalam bentuk komen kan. Jadi ya masalah-masalah mengulangi seperti ini itu sangat sering terjadi dan memang perlu jam terbang. Jadi kita bisa memposisikan diri kita itu merupakan orang lain yang baca kode kita ke depannya. Kalau ternyata kita sudah berusaha berempati dan melihat kode kita tanpa komen itu udah mudah dipahami, ya udah. Apabila nggak dipahami, kita sendiri sekiranya ngelihat itu orang lain bakal kebingungan, ya kita bisa cantumkan komen di sana. Tentu dengan bahasa yang lebih manusia gitu. Teknik selanjutnya, itu ada lower level comment. Jadi, komen itu sebenarnya ada tingkatannya gitu. Yang paling rendah, itu ada namanya lower level comment. Dan lower level comment itu gampangannya adalah komen yang setara atau sejajar dengan code kita. Kayak contoh yang ada di kanan.
Kita punya fungsi dalam golang, dan kita menuangkan komen ke dalam salah satu variabelnya. Dan komen itu kan sebenarnya menjelaskan satu baris kode yang ada di bawahnya gitu. Kayak sebagai contoh, total weight is expected to be in kilogram. Berarti kita menambahkan informasi kilogram di dalam total weight-nya ini. Sehingga user yang ngelihat itu kedepannya bakal lebih jelas bahwa total weight itu dihitung dalam kilogram gitu. Dan ini kan menjelaskan yang ini aja ya. Tapi untuk bawahnya, kita nggak menjelaskan. Nah, jadi lower level comment itu cuma menjelaskan baris kode di sampingnya aja. Lalu contoh lain, kalau semisal kita punya variabel dengan state yang bisa null atau nullable. Nah, kita bisa jelaskan, ini null sebenarnya merepresentasikan apa gitu. Ini dicontohkan pada fungsi findUserById ini. Kita jelaskan, nil is returned if the user ID doesn't exist in the map. This implies the user was not found. Jadi apabila user itu nil, berarti yang nggak ada datanya gitu. Usernya nggak ketemu. Lalu yang ketiga, semisal kita berurusan sama array, dan di dalam array tersebut sudah kita pastikan bahwa ada 3 elemen. Jadi kita bisa akses secara eksplisit 0, 1, 2. Nah, user yang baca kode kita, ya mana tahu kalau array ini ternyata sudah diisi sama 3 elemen. Jadi kita bisa tuliskan penjelasan bahwa array ini sudah ada kondisi di mana dia nilainya atau count-nya ya sama dengan 3. Dan tentunya masih banyak contoh di luar sana ya terkait lower level comment ini. Yang tentunya kembali ke rule sebelumnya, jangan mengulangi gitu. Kalau di bukunya dijelaskan juga lower level comment itu menambahkan presisi gitu. Presisi itu penjelasan lainnya seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Jadi menambah penjelasan di salah satu baris kode. Selanjutnya ada higher level comment. Ini comment dengan tingkatan yang lebih atas lagi. Kalau sebelumnya lower level, sekarang higher level. Dan comment yang higher level ini, itu merupakan comment yang tidak mendetail, tapi menjelaskan secara garis besarnya gitu. Atau kalau di dalam bukunya disebut juga sebagai intuisi. Dan kalian bisa lihat di contoh code golang yang ada di kanan ini. Nah, dapat dilihat bahwa di sini cuma ada satu komen doang, yang menjelaskan sebenarnya yang di dalam iterasi ini ngapain sih. Jadi kalau kita baca komennya, iterate through the list of orders to build the group map. Jadi komen ini itu nggak menjelaskan code yang tepat ada di bawahnya. Melainkan, code ini tuh menjelaskan bagian for loop-nya ini. Keseluruhan bagian for loop-nya ini. Yang membedakan dari lower level, apabila lower level itu menjelaskan code yang tepat di bawahnya, tapi kalau higher level, itu dia lebih menyeluruh gitu. Bukan hanya satu baris code, melainkan beberapa baris code. Jadi seperti menjelaskan bagian code ini ngapain sih secara garis besarnya aja. Dan di bukunya juga di-state bahwa higher level comment ini lebih sulit daripada lower level. Kenapa? Karena higher level comment itu harus menggunakan POV-nya pembaca kode gitu. Jadi kita harus ada empatinya terhadap orang yang ntar baca kode kita. Karena higher level comment ini, itu tuh lebih menjelaskan via abstraksi gitu. Bukan yang mendetail, seperti lower level comment. Tingkatan selanjutnya ada interface comment. If you want code that presents good abstractions, you must document those abstractions with comments. Nah, jadi interface comment itu menyediakan abstraksi dari suatu interface gitu. Jadi ini satu level di atasnya higher level comment ya. Dan letaknya itu dia berada di luar class atau method yang kita develop. Sebagai contoh, code golang yang ada di kanan, itu dia menjelaskan keseluruhan fungsi ini sebenarnya ngapain. Karena fungsi calculate discounted price itu merupakan interface dari suatu modul gitu. Jadi yang dijelaskan itu merupakan sebagian besar dari fungsinya, spesifik fungsinya ini sebenarnya ngapain gitu. Dan kalau kita baca, calculate discounted price, calculates the price of a product after applying a discount. If the discount rate is 0 or negative, the original price is returned. Nah, jadi si interface comment ini juga menjelaskan mengenai bagian informal dari interface-nya ya. Kayak sebagai contoh, di calculate discounted price, ini ada di state bahwa if the discount rate is 0 or negative, the original price is returned. Nah, ini kan nggak bisa kita tuangkan dari bagian formalnya aja gitu. Melainkan harus kita state spesifik di bagian interface comment-nya. Bahwa apa yang dimaksud dari return value-nya ini seperti ini loh. Behavior-nya seperti ini loh. Dan inilah fungsi dari interface comment, yakni menyediakan detail mengenai abstraksi dari interface-nya. Atau dalam kasus ini dari metodenya. Bisa juga kita aplikasikan pada class, baik interface juga bisa. Jadi seperti itu mengenai interface comment. Yang selanjutnya ada implementation comment.
ini dia harusnya nggak ada di atasnya interface comment ya, melainkan dia hampir sejajar gitu. Dan apabila kita kutip dari quote-nya, the main goal of implementation comment is to help reader understand what the code is doing, not how does it. Jadi tujuan dari implementation comment ini adalah untuk membantu pembaca code-nya mengerti sebenarnya kode ini ngapain. Bukan cara dia melakukan hal tersebut gitu, bukan how-nya. Dan ini hampir sama ya, seperti higher level comment yang sudah kita jelaskan. Melainkan, ini kita lebih spesifikkan lagi, bahwa ada yang namanya implementation comment gitu. Jadi garis besar terhadap implementasi yang kita lakukan itu kayak gimana sih. Dan yang jelas, implementation comment itu berada di dalam metodenya. Kalau tadi interface itu merupakan metode ya, tapi kalau implementation comment, ya implementasi di dalam interface tersebut gitu. Jadi mau nggak mau ya di dalam metode. Dan karena metode konteksnya class, ya kita bisa taruh implementation comment ini beriringan juga dengan interface comment di dalam class maupun metode juga. Dan jangan lupa, implementation comment ini jangan menjelaskan how-nya. Bagaimana cara kita melakukan sesuatu itu jangan, karena itu sudah tertulis di dalam code-nya. Itu bisa dicantumkan sebagai lower level comment ya, yang menambah presisinya. Melainkan, implementation comment dapat kita manfaatkan untuk menjelaskan what-nya, ini code itu apa gitu, dan juga ngapainnya. Dan juga mengapanya, mengapa kita menggunakan cara ini gitu. Lalu yang terakhir, itu ada teknik namanya cross-module. The biggest challenge with cross-module documentation is finding a place to put it where it will naturally be discovered by developer. Nah, yang kita omongin dari tadi, itu komen yang berada di satu file gitu, yang berada di satu modul. Tapi bagaimana apabila komen-komen ini kita perlukan untuk menjelaskan modul lain juga, karena secara modul mereka itu saling mengikat, makanya kita sebut sebagai cross-module. Nah, inilah sulitnya kalau kita ingin mendokumentasikan hal yang sekiranya ingin kita dekatkan dengan code gitu. Nah, di sini sulitnya. Kita itu harus memastikan bahwa dokumentasi yang kita buat itu sangat dekat dengan code yang kita tulis gitu. Karena apa? Karena semakin dekat dokumentasinya, semakin mudah pula buat developer untuk nyari-nyari dokumentasinya. Karena salah satu manfaat dari dokumentasi itu sendiri adalah mendukung abstraksi dan mengurangi cognitive load. Kalau dokumentasinya nyebar, developer bakal kebingungan tuh. Nyari dokumentasi ini di mana, dokumentasi itu di mana. Nah, makanya kita pastikan bahwa dokumentasi itu harus berada di satu tempat yang dekat satu sama lain. Karena kalau enggak, itu juga akan menaikkan cognitive load. Jadi untuk mengatasi cross-module documentation ini, perlu dibuat yang namanya dokumentasi eksternal. Kalau kasusnya masih dalam satu project, satu code base, kita bisa buatkan yang namanya design notes. Design notes ini sesimpel keterkaitan antara class atau antar modul itu seperti apa sih? Dan ini dapat kita bentuk melalui apapun ya, misalkan teks atau markdown pun juga boleh. Pokoknya kita buat sesimpel mungkin agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Dan peletakan dari cross modul ini, itu kita harus juga dekatkan dengan modul-modul terkait. Karena tujuannya adalah kita pingin dokumentasinya itu naturally be discovered by developer. Jadi salah satu cara dari buku ini adalah membuat sejenis note atau apapun itu yang menjelaskan keterkaitannya melalui yang namanya design notes yang kita taruh berdekatan dengan modul-modul terkait. Nah, tadi kita udah bahas mengenai komen. Sekarang ada yang namanya external documentation. Sebenarnya external documentation ini nggak terlalu dibahas detail ya di bukunya. Jadi ini ya ada sedikit tambahan-tambahan dariku. Dan external documentation itu sangat diperlukan pada kasus cross-module sebelumnya. Karena itu di luar code ya, kita memerlukan sejenis file lain gitu untuk mendokumentasikan apa yang kita tulis. Namun yang pasti dari external documentation ini, jangan mengulangi apa yang ada di kode. Ntar kalau yang ada di kode berubah, ya kita perlu mengubah juga external documentation-nya. Dan itu malah jauh lebih sulit daripada komen. Dan yang pasti, dokumentasi eksternal itu dokumentasi yang sangat high level ya. Karena external documentation ini, dia nggak boleh terlalu menjelaskan apa yang ada di dalam code-nya gitu. Karena dia mencakup beberapa modul sekaligus atau mungkin beberapa fitur sekaligus gitu. Makanya aku sebut sebagai high level dan sangat-sangat high level. Contohnya seperti apa? Contohnya ya design notes tadi. Lalu ada juga yang namanya PRD yang diperlukan oleh suatu produk ya dalam mendefine fitur-fiturnya apa. Ataupun juga ada yang namanya RFC. RFC ini seperti dokumentasi teknis implementasinya seperti apa dari suatu fitur atau mungkin mencakup beberapa modul sekaligus. Kalau PRD fiturnya, kalau RFC implementasinya. Dan mereka termasuk dalam external documentation. Nah, yang terakhir adalah self-documented. Jadi kode yang baik itu meminimalisir kebutuhan dokumentasi. Dan ini sebenarnya benar. Tapi dokumentasi, sayangnya nggak bisa 100% kita hilangkan. Tapi bisa kita minimalisir
dengan ngoding yang benar, yang baik gitu. Dan ada tekniknya untuk mendukung yang namanya self-documentation ini, yakni memilih nama yang baik serta menjaga konsistensi. Jadi good names are a form of documentation. They make code easier to understand. Jadi kalian harus memilih nama variabel, nama fungsi, atau nama kelas itu dengan sangat tepat dan presisi. Karena nama yang baik, itu ya sudah dokumentasi, sebagai bentuk dokumentasi. Dan itu benar-benar terintegrasi di code-nya, karena merupakan code itu sendiri. Jangan sampai kalian memilih nama itu sangat ambigu gitu. Semisal A, terus B, yang ternyata kedua variabel ini merupakan integer gitu. Nah, itu kan sangat membingungkan. Nggak ada konteksnya, sebenarnya ini variabel apa gitu. Dan nama yang buruk, itu juga dapat menyebabkan bug yang fatal. Bisa kalian bayangkan apabila ada suatu bug yang sekiranya fatal, terus kalian pingin tracing tuh bug. Kalian cek code-nya, dan ternyata di dalam code-nya banyak variabel satu karakter doang. A, B, C gitu. Nah, apa malah gak bete kalian melihat code yang seperti itu? Dan malah bug-nya semakin sulit diselesaikan gitu. Jadi paling nggak, kita harus memilih name, penamaan yang sangat presisi. Tapi, dalam beberapa kasus, di buku ini juga disebutkan boleh sebenarnya untuk membuat nama yang sebenarnya singkat. Tapi dalam beberapa kasus saja. Contohnya yang ada di dalam for loop. Kalian pasti familiar sama looping IJK. Nah, variabel-variabel seperti ini tuh diizinkan karena sudah menjadi konvensi umum lah dalam melakukan looping, agar variabelnya itu nggak terlalu panjang ya kita pakai. Dan yang sudah umum sebenarnya, IJK ini dalam kasus looping. Atau sebenarnya kalian bisa pilih nama singkat dari suatu variabel. Tapi dengan catatan, lifetime dari variabelnya itu sangat singkat. Sebagai contoh mungkin variabel bernama A itu cuma dipakai di 5 baris kode di bawahnya aja. Dia nggak sampai dipakai di baris kode yang sampai 100 baris gitu. Itu variabelnya A semua gitu. Nah, itu akan malah membingungkan. Tapi kalau variabel itu cuma mendukung hal-hal sederhana, dan secara baris kode yang menggunakan variabel tersebut dikit, nah itu boleh untuk menyingkat namanya. Selanjutnya adalah menjaga konsistensi. Kalau kita ngomongin konsistensi, ini sebenarnya konteksnya sangat-sangat umum. Konsistensi can be applied at many level in a system. Jadi yang dimaksud menjaga konsistensi, itu bagian mana? Bagian apa yang perlu kita jaga konsistensinya? Jawabannya ya semua. Kalau di tim kalian sudah ada konvensinya, ya silahkan diikuti konvensinya. Jangan tiba-tiba memberontak, lalu kalian ganti seenaknya sendiri. Karena ya itu bakal menimbulkan kebingungan gitu, kalau kita ganti secara radikal atau tiba-tiba. Karena kalau secara sistem, semua hal itu konsisten, akan sangat dengan mudah untuk kita untuk mengubah-ubah banyak hal yang ada di dalam project tersebut. Lalu relate dengan sebelumnya, penamaan itu juga kita perlu buat konsisten, jelas itu. Kalau seumpama kita pakai variabel dengan tipe camel case ya jangan tiba-tiba diganti menjadi snake case, karena ya bakal membingungkan kan. Dan ya, konsistensi itu jelas akan meminimalisir kebutuhan dari dokumentasi eksternal. Karena semakin banyak dokumentasi yang perlu kita manage, itu semakin kompleks pula sistem kita. Oke, jadi kita udah ada di penghujung acara. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, dokumentasi yang baik itu sangat mengurangi kompleksitas pada suatu sistem. Lalu dokumentasi yang kita bahas dari tadi itu merupakan dokumentasi yang tertulis. Dan ada 3 jenis, yakni komen, dokumentasi eksternal, serta self-documented. Kalau komen, itu membantu melakukan abstraksi modul. Karena komen itu suatu hal yang sangat berdekatan dengan code kita. Komen itu membantu menjelaskan aspek informal yang ada di dalam suatu modul. Lalu apabila komen ini udah nggak nolong, kita bisa tambahkan dokumentasi eksternal. Apabila kita perlu melakukan dokumentasi lintas modul. Baik itu mungkin PRD, RFC, atau mungkin design notes. Lalu jangan lupa, codingannya dibenerin, karena codingan yang bagus, codingan yang baik, itu jelas self-documenting. Dan itu membantu mengurangi penulisan dokumentasi eksternal. Oke, sekian dari pembahasan mengenai dokumentasi ini. Next, kita akan simpulkan dan rangkum keseluruhan dari materi yang sudah kita jalani sejauh ini. Dan tentunya akan aku tambahkan sedikit mengenai unek-unekku dari buku ini.